Halo guys, selamat datang di channel AG Indi. Kali ini saya akan berbagi mengenai tips, trik, dan hal-hal penting yang bisa ngebantu sobat-sobat dalam mengedit cepat dengan menggunakan program editing Edius. Namun sebelum lanjut, bagi sobat-sobat yang baru di channel ini, silakan sobat-sobat klik tombol subscribe atau langganan, karena support sobat bisa memotivasi saya untuk terus berbagi ilmu dan pengalaman di bidang ini. Oke guys, kita langsung aja ke tips trik yang ada di Edius. Yang pertama, sobat-sobat bisa memilih layout yang bisa ngebantu di dalam mengedit, dimana layout ini di Edius kita bisa secara manual merubah layoutnya menjadi apa yang kita inginkan. Misalkan di sini pada posisi default monitor yang ada di Edius ada dua. Yang pertama monitor untuk preview dan yang kedua adalah monitor untuk player yang memperlihatkan footage yang ada di timeline. Dia ada di posisi kanan dan untuk mempreview footage dia ada di posisi sebelah kiri seperti ini. Karena ruang kerja layar editing biasanya kita membutuhkan layar yang luas untuk timeline yang ini. Jadi saya sarankan yang pertama kita cukup menggunakan satu monitor saja dan kita mengoptimalkan untuk timeline atau untuk bin. Caranya kita klik view, terus kita klik single mode. Karena nanti ketika kita berproses di editing, ini akan secara otomatis kalau misalkan kita mengklik timeline, maka ini akan aktif sebagai preview di timeline. Tetapi kalau misalkan kita double klik di bin, lalu kita mau mempreview filenya seperti apa, dia akan secara otomatis berubah menjadi preview bin. Ini preview bin, jadi saya sarankan untuk optimalkan layar kerja, maka gunakan saja yang single mode. Tips yang kedua, kita bisa merubah layout sesuai kebutuhan kita. Misalkan ketika kita mau mempreview yang ada di bin, footage-nya, kita bisa memperbesar layar binnya saja. Misalkan ini pada posisi default binnya segede gini, maka kita bisa memperbesar ukurannya. Misalkan kita atur-atur secara manual, kita bisa menggeser-geser semua palet layarnya, palet kerjanya dengan cara menggeser-geser pada bagian pinggirnya. Nanti akan muncul tanah panah horizontal, maka ini bisa menggeser-geser palet kerjanya. Misalkan kita mau memperbesar bin, maka kita tinggal memisahkan dulu dari sambungannya. Kalau misalkan sambungannya masih nempel gini, dia akan betot semua, maka kita akan mendapatkan bin yang besar dari posisi default. Lalu kalau misalkan kita membutuhkan timeline-nya besar untuk mengedit dengan layer yang banyak, kita bisa juga buat layout seperti ini. Misalkan seperti ini, binnya kita simpan di bawah, lalu layout timeline-nya kita simpan di sebelah kiri. Ini adalah salah satu kelebihan dari Edius, jadi kita bisa secara manual merubah-rubah layoutnya sesuai dengan kebutuhan dan sesuai bagaimana enaknya kita mengedit. Karena sepanjang pengalaman saya, biasanya kalau misalkan pada waktu proses editing, saya biasanya menggunakan layer yang lebih dari satu, lebih dari 3 bahkan, untuk bertumpuk-tumpuk layer, tetapi monitornya cuma segede gini. Jadi otomatis kita harus modifikasi secara manual ukuran timeline-nya menjadi seperti ini. Untuk referensi layout di Edius, saya sudah membuat video tentang layout ini. Jadi sahabat bisa silahkan melihat langsung ke videonya, ada di channel saya. Silahkan buka-buka, ada referensi beberapa layout yang bisa sobat-sobat jadikan panduan lah, mana yang sobat cocok dengan layoutnya. Dan kelebihan dari Ediusnya juga, kita bisa menyimpan layout yang kita
modifikasi menjadi sebuah preset. Jadi ketika kita membutuhkan layout yang timeline-nya yang besar, maka kita bisa masuk ke preset itu, atau misalkan mau membutuhkan bin yang besar, kita bisa klik yang itu. Kita contohkan, saya sudah membuat beberapa preset seperti ini. Misalkan ini yang default dengan dengan single monitor. Lalu kalau misalkan kita membutuhkan yang semua ukuran besar, kalau bahasa Sunda ukuran besar, maka saya di sini menggunakan dua monitor. Jadi extend ke monitor yang kedua, jadi semuanya besar, binnya besar, efeknya besar, timelinenya juga besar, tetapi ini extend ke layar kedua. Lalu misalkan ini semua besar, tetapi semua ada ngumpul di monitor yang kanan, tapi ini semua keluar, efeknya keluar, binnya ada di sini juga keluar. Kita bisa merubah-rubah ukuran timelinenya dengan cara seperti ini. Lalu karena ini posisi monitornya saya ada di atas, jadi saya simpan monitor previewnya ada di sebelah kiri bawah, dan lain sebagainya. Sobat-sobat bisa membuat layout sendiri sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan enaknya gimana sobat-sobat membuat layout, cara untuk menyimpan preset dan lain sebagainya. Silahkan sobat-sobat buka di video saya sebelumnya. Tips yang ketiga, full screen monitor. Kita kembalikan dulu posisi layoutnya ke standar. Di Edius kita bisa membuat full screen. Ini sebenarnya untuk layar yang monitor 2 lebih enak ya. Jadi maksudnya nanti kalau misalkan kita mau mengaplikasikan full screen di layar kedua, dia akan terlihat di layar kedua cuma ukuran besar saja, tanpa ada gambar play, tanpa ada timeline dan sebagainya. Jadi kita bisa menjadi lebih detail melihat sebuah video. Tapi kalau misalkan kita mempunyai cuma satu layar, tapi kita mau melihat secara full screen, kita bisa mengaturnya di setting, user setting, preview, lalu klik monitor di sini. Jadi saya men-setting di sini di layar monitor yang ini, yang saya pakai ini no full screen preview. Jadi ketika kita double klik si monitor di layar monitor, maka full screen di layar hanya ada di layar kedua yang saya klik auto ini. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan kita mempunyai satu layar tetapi kita ingin mendapatkan layar full screen? Kita klik saja di sini. Kita ganti, klik tulisannya, kita ganti dengan auto. Yang keduanya di sini no full screen. Jadi full screennya ada di layar monitor satu aja. Kita klik apply, lalu kita klik OK. Maksudnya gini. Jadi ini ketika kita double klik si layar monitor, kita akan mendapatkan tampilan yang sangat besar, full screen, tanpa ada tulisan play, tanpa ada tombol play dan lain sebagainya. Dan ketika kita mau keluar juga, kita tinggal mendouble kliknya juga, dan kita akan mendapatkan layar kerja dengan semua toolsnya keluar. Jadi semudah itu sob. Di edisi itu semudah itu. Kita bisa mendapatkan full screen dengan mendouble klik, lalu kita play, maka kita mendapatkan gambar yang besar secara full screen. Ini juga berlaku bagi sobat-sobat yang mempunyai monitor yang double. Maksudnya kita punyai LCD 2 dengan PGA yang support tentunya, maka kita tinggal merubah di sini dengan setting seperti ini. Yang layar pertama khusus untuk player dan timeline, ada bin dan lain sebagainya ada di layar kanan, lalu full screennya kita simpan di layar kedua dengan kita merubah
layar monitor keduanya dengan auto. Kita apply, kita oke. Dan sebenarnya ini ada di monitor kedua dan saya tidak bisa memperlihatkan karena memang saya rekam dengan satu layar aja ya. Tapi sebenarnya di layar kedua ini akan tampil gambar yang besar, yang lebih besar, full screen dengan double klik. Itu kelebihan dari Edius. Yang keempat adalah proxy editing. Proxy editing adalah kita mengedit video dengan ukuran footage atau ukuran video yang lebih kecil. Walaupun sebenarnya ukuran videonya adalah besar, misalkan ukuran 1080 atau bahkan 4K. Di editing Edius, di program editing Edius, kita bisa memilih antara proxy editing, yaitu kita menggunakan file-file kecil sehingga pada waktu preview kita bisa mendapatkan gambar yang tetap playbacknya smooth dan kita bisa memodifikasi videonya secara mudah. Itu dengan menggunakan proxy editing. Dan kita bisa men-switch antara proxy dan non-proxy, yaitu menggunakan file aslinya dengan satu klik aja. Itu kita tinggal mengklik proxy mode. Ini menggunakan proxy, maka dia akan timbul zebra-nya seperti ini. Maka kita bisa menggerakkan videonya walaupun ukurannya besar, misalkan walaupun ukurannya besar, dengan sangat ringan dan sangat mudah karena memang ukuran filenya kecil. Ini namanya proxy. Tapi kalau misalkan kita menggunakan non-proxy untuk ukuran-ukuran yang sangat besar, ini biasanya pergerakannya tidak smooth menggunakan proxy. Dan kelebihan dari Edius, secara manual memproksikan atau mengkonvert video-video menjadi ukuran kecil, dia akan secara otomatis membuat ukuran-ukuran kecil dari sebuah video yang besar, sehingga ketika kita mengaktifkan proxy, maka kita akan mendapatkan editing yang lebih cepat, lebih smooth, dan lebih enak tentunya untuk memodifikasinya. Hal mengenai proxy yang lebih detailnya kita akan bahas di video yang lain. Biasanya pada posisi default merubah rename sequence, caranya adalah mengklik kanan lalu sequence setting, lalu kita misalkan merubah dengan edit 1 misalkan, maka dia akan rubah di sini. Dan secara otomatis di binnya juga dia rubah. Tetapi sebaliknya kalau misalkan sobat-sobat merubah di bin rename clip, misalkan edit 1 copy, dia tidak merubah apapun yang ada di timeline. Jadi saya sarankan sobat-sobat untuk merubah rename nama klipnya di timeline dengan cara mengklik sequence setting, edit 1 misalkan, maka dia akan berubah di itu. Tapi kalau misalkan ini sudah dirubah di bin, kadang-kadang ini susah jadi kembali menjadi nama yang kita rubah. Nah, ada satu cara yang lebih mudah untuk merubah merename klip di timeline, karena misalkan dengan cara klik kanan lalu sequence setting itu rada-rada ribet ya, rada-rada ribet. Jadi kita bisa menggunakan dengan cara double klik di klik kanannya di double klik seperti itu, maka dia akan muncul blok title seperti ini. Ini siap kita rubah. Misalkan kita ketiknya video 1, maka dia berubah menjadi sequence dengan nama sequence video 1. Begitupun di bin dia berubah seperti itu. Kita coba lagi dengan di double klik dengan klik kanannya double klik ya. Misalkan kita rubah lagi dengan nama sequence 1, maka dia berubah di timeline dan berubah di bin. Jadi begitu cara cepatnya, kita double klik kanan tapi di double klik. Kita akan menggunakan trik untuk nge-trim. Jadi kita bisa men-trim atau memotong video dengan cara cepat. Caranya seperti ini sob. Kita buat sequence baru ya. Oke sob, untuk memotong file
Biasanya secara umum kita bisa dengan cara seperti ini. Kita bisa menggeser videonya, cara seperti ini misalkan. Ini bisa kita gunakan dengan seperti ini. Tetapi ini ya kembali lagi ribet lagi ya, ribet lagi. Ada cara yang sangat mudah untuk memotong file, bahkan biasanya saya untuk memotong file-file videonya saya cukup dengan hanya menggunakan keyboard shortcut, yaitu keyboard shortcut N dan M tanpa berpindah ke mouse. Jadi fokus saja ke keyboard, itu sangat mudah sekali kan. Kita lihat caranya seperti apa ya. Kita undo dulu. Jadi untuk memotong ke depan sini, misalkan kita tempatkan kursornya di sebelah sini dan kita akan memotong dari arah kursor ke belakang, maka kita tinggal memencet tombol N, maka dia kepotong ke depan. Lalu M, dia kepotong ke belakang. Kita ulang lagi, kita klik tombol N, dia memotong ke depan, dan M kita potong ke belakang. Di sini timbul permasalahan. Di sini ada gap, ada yang kosong di sini. Kita bisa menutupnya dengan cara memilih semua lalu klik kanan, delete gap, atau kita ada cara yang lebih mudah. Kalau misalkan sobat-sobat ingin ketika memotong dengan cara shortcut N dan M, kita ingin langsung menutup file si ruang-ruang kosong ini. Kita coba undo dulu. Caranya sangat mudah sob. Caranya adalah dengan mengklik ripple mode, mengaktifkan ripple mode. Set ripple modenya diaktifkan, yang sebelah sini, maka akan seperti ini. Ketika kita memencet tombol N, dia akan langsung ngebetot semua ke depan. Begitupun M, dia akan langsung ngebetot. N, M, semudah itu sob. Jadi di balik kita menggunakan cara-cara manual dengan membetot seperti ini, walaupun dengan cara seperti ini kita diantaranya masih dibutuhkan juga ya, gimana enaknya sobat-sobat. Tetapi kalau sebagai alternatif, saya biasanya menggunakan tombol shortcut N dan M untuk memotong ke depan dan ke belakang dengan cepat. Trik yang ketujuh, kita bisa menghilangkan audio dari file video ketika kita memodifikasi filenya di bin. Ini tidak bisa dilakukan saya kira di aplikasi-aplikasi yang lain, dan ini salah satu kelebihan dari aplikasi Edius. Dan ini seringkali saya gunakan di Edius untuk membuat storyboard sederhana di palette binnya, tanpa harus masuk dulu ke timeline. Caranya seperti ini sob. Jadi kita klik, ini adalah sebuah video yang ada suaranya. Ini ada suaranya. Sebentar saya aktifkan dulu si audio sistemnya. Nah, ini ada suaranya. Ini ada suaranya. Kita lihat di timeline. Ini yang belum saya modifikasi menjadi sebuah video yang tanpa audio. Terlihat ada waveformnya ada di sini. Ada gelombang suaranya. Kita potong dulu ke belakang biar nggak terlalu besar. Lalu kita akan menghilangkan audionya dengan caranya seperti ini sob. Pilih videonya. Kita bisa memilih beberapa video untuk menghilangkannya, jadi tidak cuma satu-satu untuk menurunkan audionya. Jadi kita bisa memilih beberapa file video dan kita bisa menurunkannya dengan cara, misalkan ini kita pilih dua-duanya, klik kanan, pilih normalize, lalu kita audio levelnya kita turunkan menjadi negatif 100. Maka ini akan berubah menjadi sebuah file video yang tanpa audio. Kita coba preview. Ya, ini menjadi satu file video yang tanpa audio. Kita coba masukkan ke timeline. Apakah ini nggak ada audionya? Berbeda dengan yang sebelah kiri.
Sebelah kiri terlihat ada gelombang audio dan sebelah kanan tidak ada gelombang audio. Kita coba putar videonya. Ini yang kanan, tidak ada audionya. Ini jelas sangat membantu ketika kita mau mengkomposisi file video di bin seperti ini. Saya mengklasifikasikan beberapa file video yang ada audionya dan file video yang dibiarkan audionya ada. Jadi ketika kita memasukkan ke timeline, kita bisa dengan mudah mendeteksi mana file yang kita isi dengan background musik tanpa tabrakan dengan musik asli dari videonya. Lalu kita bisa memodifikasi videonya dengan cara yang sangat mudah. Tips yang ke-8, kita bisa menambahkan label warna ke file-file videonya dengan cara misalkan klik videonya, lalu klik kanan, ada clip color. Misalkan kita kasih warna yellow. Yang kedua, misalkan kita kasih warna yang lain, warna green misalkan, atau bahkan kita pakai warna merah. Untuk apakah gunanya si label-label ini? Saya biasanya menggunakan label warna ini untuk mengindikasikan file video ini isinya seperti apa ketika kita nanti masukkan ke timeline. Karena ketika kita memasukkan file videonya ke timeline, ini akan sangat crowded sekali karena panjangnya si timeline, durasi timeline misalkan 1 jam dengan video yang banyak. Kita akan susah mencari-cari mana video yang ada audionya, mana video tentang establish atau apa, dan kita melabeli si videonya itu dengan warna-warna, dan bahkan dengan nama juga bisa kita dengan mudah melakukan hal itu. Nah, di sini kita bisa menambahkan warna untuk kebutuhan itu. Untuk menambahkan warna seperti tadi caranya sob. Kita klik kanan, lalu clip color, ada di sini warna-warna. Sobat-sobat bisa memilih warna sobat inginkan, misalkan orange, yellow, red, green, blue, purple, black, dan lain sebagainya. Bahkan untuk mengembalikan ke warna asalnya, ke posisi defaultnya, ada di sini. Terus sebagai tambahan trik, biasanya saya menggunakan warna-warna itu untuk beberapa video yang saya edit. Misalkan kuning saya gunakan untuk si video yang saya sudah modifikasi audionya tanpa audio, karena ini merupakan establish atau detail-detail acara seperti spanduk, piala, dan lain sebagainya. Ini nanti kita akan isi dengan background, jadi musik tambahan. Jadi si videonya saya kasih label dengan warna kuning. Jadi ketika kita masukkan file yang warna kuning ini ke timeline, kita bisa dapat mendeteksi secara cepat bahwa ini adalah file video yang tanpa audio, sehingga kita bisa dengan mudah, berarti di durasi ini kita bisa memasukkan audio. Nah, kalau misalkan warna hijau, ini warna hijau. Warna hijau biasanya saya gunakan untuk file audio yang saya biarkan audionya tetap ada. Jadi ketika sobat-sobat menemui warna hijau seperti ini, saya akan membiarkan si file video itu seperti apa adanya. Jadi tidak merubah dengan menambahkan background atau file videonya kita ganggu dengan slow motion, karena dengan slow motion suaranya akan menjadi berat, dan kalau kita fast forward juga akan menjadi suara seperti chipmunk ya, ciciricit seperti itu. Ini saya tandai dengan warna hijau. Kita bandingkan dengan yang warna kuning ya.
warna kuning adalah si video yang sudah tidak ada suaranya, ada suaranya. Jadi kita ketika akan bekerja di timeline dan kita sudah membuat storyboardnya ini adalah storyboard yang di bin ini storyboard sob. Jadi saya modifikasi di sini karena kita bisa dengan cepat melihat kepala-kepala thumbnail videonya. Ini isinya seperti apa, bisa terlihat di bin dan tidak, ketika kita mau merubah-rubah posisi ini kita tidak terpatok dengan panjangnya durasi video. Kita cuma bisa melihat depan videonya. Kita bisa mengindikasikan kayak gini nih. Ini kita buat dengan warna hijau karena ini akan saya biarkan audionya ada. Lalu ini untuk warna orange. Biasanya warna orange saya gunakan untuk double. Maksudnya audionya saya turunkan sekitar berapa persen. Lalu kita tambahkan audio. Jadi audio aslinya tetap ada, lalu kita kasih ambience ambience dengan background instrumen. Jadi saya kasih label warna orange. Jadi ketika kita masukkan warna-warna seperti ini misalkan warna kuning, kita masukkan, lalu kita masukkan warna hijau, lalu kita masukkan warna lain misalkan. Kita masukkan warna orange. Maka kita bisa dengan cepat mengindikasikan di timeline mana file video yang kita kasih mark atau ciri-ciri dari video ini. Kita bisa dengan cepat mengetahuinya. Walaupun misalkan kita ketika masuk ke timeline kan kita mungkin akan lebih banyak tumpukan layer dan kita bisa mengindikasikan, oh ini file yang tidak ada audionya, ini yang file yang bisa kita masukkan audio, dan ini kita bisa kita diamkan, jangan usah diganggu gugat karena misalkan audionya audio yang sangat penting. Kita bisa melabeli dengan warna yang bisa kita pahami. Oke sob, selanjutnya menambahkan transisi untuk banyak file. Jadi di Edius kita bisa menambahkan transisi dengan satu kali klik. Tidak misalkan pada biasanya kita cuma bisa satu persatu antara file kita masukkan seperti ini, dan ini mungkin tidak masalah kalau misalkan filenya cuma ada beberapa, tapi akan bermasalah kalau misalkan sudah ada beberapa file yang kita masukkan timeline. Caranya kita tinggal men-select semua filenya, lalu kita klik dissolve, misalkan efek dissolve, kita masukkan aja ke timeline dan semua file sudah terisi dengan efek. Memang tetap saya sarankan bahwa di editing sangat tidak disarankan untuk terlalu banyak menggunakan efek transisi karena nanti akan terlihat sangat tidak profesional gitu ya. Biarkan cut to cut, tetap kita bermain dengan permainan komposisi dan video-video yang bagus. Demikian pun kalau misalkan sahabat-sahabat mau menghilangkan, kita tinggal men-select semua, lalu kita bisa mengklik kanan, lalu delete part, transition, all, alt T, itu untuk menghilangkan semua transisi. Ini juga berguna untuk mengcopy mixer. Jadi misalkan gini, untuk membuat fade to out atau fade to in, fade in atau fade out, kita biasanya membuat node seperti ini, membuat titik-titik, lalu kita betot ke bawah seperti ini, maka kita akan mendapatkan efek fade in seperti ini. Ntar saya hilangkan dulu audionya.
Lalu misalkan ini juga kita bikin seperti itu. Ini sangat manual sekali sebenarnya. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah. Itu ada di sini nih. Ini tombol untuk fade in dan fade out. Ini kita keluarkan, kita masukkan ke timeline. Ini ada di user setting, dan kita bisa memodifikasi timelinenya apa, tool-tool apa yang kita butuhkan, dan kita masukkan di timeline seperti ini. Namun untuk tips kali ini saya akan membagikan tips untuk mengcopy mixer ini. Kita bisa dengan cara seperti ini, sob. Kalau misalkan kita banyak filenya, tentu ini akan bermasalah kalau misalkan kita terus-terusan membuat efek-efek seperti ini dengan cara manual seperti ini, dan ini cukup memakan waktu ya. Kita coba delete dulu. Ini menghilangkannya sangat mudah juga, sob. Kita tinggal mengklik di mixernya dan lalu kita klik delete, dan ini akan kembali seperti default semula. Kita coba di sini dengan durasi yang berbeda dari filenya. Kita buka mixernya biar terlihat. Nah, ini kita tinggal mendrag mixernya ke file yang kita inginkan. Walaupun berbeda panjang durasi dari file footage videonya, kita tinggal mendrag, maka kita akan mendapatkan persis mixer seperti yang kita copy. Walaupun panjang, hanya saja ini panjang awal dari node-nya akan berbeda. Kalau ini mungkin beberapa di detik keberapa, dan ini akan di detik yang lebih cepat. Tapi paling enggak kita mendapatkan hal yang lebih cepat daripada kita membuat secara manual. Kita coba untuk file-file yang lain, dari yang kecil masukkan ke yang besar, dari sini ke sini, dan semuanya mendapatkan efek fade in dan fade black dengan cepat. Tips yang ke-10, kita bisa menambahkan efek transisi ke dalam sebuah file dengan satu single klik. Jadi kita bisa cepat menambahkan file, walaupun misalkan filenya banyak, atau misalkan tentu saja pada defaultnya cuma 2 file yang akan kita tambahkan audio transisinya. Kita bisa menambahkannya dengan cara merubah di keyboard shortcut, sob. Keyboard shortcut. Caranya kita rubah dulu setting, user setting, kita cari keyboard user interface, lalu keyboard shortcut, lalu kita ketik di filternya set default transition, maka dia akan ada set default transition. Maka di sini saya sudah merubah set default transisinya ke tombol keyboard shortcut P. Caranya sobat-sobat tinggal diklik di assign, lalu klik P. Nanti sobat-sobat tinggal di close aja, maka dia akan berubah set default transisi dengan keyboard shortcut P. Lalu kita OK. Maka hasilnya akan seperti ini, sob. Ketika kita misalkan men-select 2 file aja dulu, select 2 file, lalu kita klik tombol P, dia akan secara otomatis membuat sebuah transisi. Ini antara 2 file, lalu misalkan kita pilih banyak file, klik tombol P, dia akan menambahkan file untuk semua file yang berdekatan. Di sini ada satu trik juga. Ini tombol P ini saya aplikasikan untuk transisi alpha. Untuk transisi alpha. Nah, dicirikan dengan di sini di alpha custom map-nya ada tulisan D. Berarti ini ada posisi default-nya ada di D. Kita coba kalau misalkan kita mau merubah set default transisinya ke transisi yang lain, misalkan kita mau merubahnya ke transisi push stretch, misalkan kita klik kanan di push stretch-nya, lalu set as default efeknya kita klik, maka ini semua transisinya akan berubah ketika kita pencet tombol P.
ke push stretch transition seperti ini. Percepat. Yang ini juga sama. Yang ini juga sama. Kita ulang, kita yakinkan ya untuk beberapa transisi yang berbeda. Misalkan kita mau menggunakan blind wipe atau 3D, kita coba yang 3D, page view misalkan ya. Di sini klik kanan, set as default effect, dan kita select semua file. Kalau kita klik tombol P, maka ini semua filenya akan berubah menjadi seperti ini. Itu ini akan sangat memudahkan kita ketika kita mengedit di timeline, dan ketika layernya sudah banyak, footage-nya sudah semakin banyak, dan kita tinggal mengaplikasikan hal-hal tips trik yang tadi 10 tips trik yang saya sebutkan tadi, dan masih banyak lagi tips trik yang akan saya bagikan di Edius ini. Jadi bagi sobat-sobat yang belum subscribe, silakan subscribe, klik tombol subscribe, dan ingin mengeksplor mengenai aplikasi Edius ini akan saya bagikan, karena emang saya sehari-hari sebagai video editor freelance, saya menggunakan aplikasi ini setiap hari gitu ya untuk editing ini. Dan ini baru 10, ada beberapa lagi yang akan saya bagikan di part 2 nya, dan ini baru awal. Bagi sobat-sobat yang mau bertanya, monggo silakan klik di kolom komentar, dan happy editing. Demikian sahabat tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk tutorial lainnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Kita lanjut untuk tips, trik, dan tutorial selanjutnya. Ikuti terus ya. Terima kasih dan sampai jumpa.